Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan kali ini terasa spesial karena saya melakukan siaran langsung di Instagram. Dan ini ada di tempat yang sangat bagus, sangat indah, namanya Sendang Sengon. Mungkin teman-teman akan saya kasih tunjuk terlebih dahulu tempatnya seperti apa. Oke. Jadi sekarang sedang ada aktivitas selamatan gitu. Ini kan satu suro ya. Barusan ada selamatan. Kayaknya pas banget saya datang ke sini dan ini satu venue yang tepat. Ini saya dapat tempat yang bagus untuk melakukan siaran langsung ini. Dan sekarang kita akan bahas tentang NPWP, nomor pokok wajib pajak untuk Anda menjalankan perusahaannya. Jadi kebenaran kemarin ada satu pertanyaan dari Wasepda Channel ya, di mana beliau sebelumnya sudah membuat akun OSS, kemudian beliau sudah mendapatkan nomor induk berusaha, kemudian sudah punya IUMK dan NPWP perorangannya sudah dimasukkan di situ gitu. Kemudian beliau Wasepda Channel ini bermaksud membuat CV. Kemudian pertanyaannya apakah bisa NPWP perorangan tersebut digunakan untuk kemudian melanjutkan pendaftaran CV-nya. Jawabannya tidak bisa. Oke, di sini kita akan bahas, saya akan santai aja pembahasannya. Jadi sistem OSS ini sudah dibuat dengan sangat rapi, online single submission ya, OSS. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung mungkin bertanya-tanya OSS ini apa gitu. OSS ini satu sistem yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas pendaftaran izin usaha mereka. Nah, OSS ini dibuat sudah sangat detail, sudah sangat rapi. Jadi ketika perusahaan itu bentuknya adalah perorangan, maka perusahaan tersebut menginput NPWP perorangan. Oke. Kemudian kalau perusahaan itu adalah badan, berarti perusahaan tersebut harus menginput NPWP badan. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Tapi yang pertama tidak hanya menginput sebenarnya, OSS juga akan memproses gitu. Jadi benar gak NPWP yang diinput ini sudah atas nama sesuai KTP gitu. Kalau misalnya NPWP perorangan. Kalau NPWP badan, ya berarti harus diinput sesuai dengan namanya. Jadi dia juga akan memproses, akan mengkoneksikan gitu dengan data yang ada di dalam sistem perpajakan. Kalau misalnya tidak sesuai, ya dia akan otomatis tersilang merah gitu. Oke, yang akan saya bahas di sini ada dua ya. Yang pertama NPWP perorangan dan yang kedua NPWP badan. Kita yang pertama dulu, NPWP perorangan. Oke, jadi NPWP perorangan ini seperti biasa kemarin sudah saya sampaikan juga, dia digunakan untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS untuk dua ya. Jadi bisa untuk izin usaha mikro kecil untuk usaha yang di bawah 500 juta dan perorangan sekali lagi. Kemudian kalau ternyata modalnya di atas 500 juta berarti dia non IUMK. Nah, NPWP perorangan ini bisa digunakan untuk dua ini, IUMK maupun non IUMK tapi perorangan gitu. Di situ dia akan memproses, dia akan melingkan dengan sistem yang ada di perpajakan. Apakah benar nih NPWP yang diinput sudah sesuai dengan KTP-nya gitu kan. Kalau yang sekarang saya belum menemukan ini ya, belum pernah yang saya tangani, belum pernah yang datang itu misalnya atas nama istri di OSS-nya. Kemudian karena NPWP ini kan suami istri jadi satu ya, biasanya atas nama suami gitu. Nah, menginputkan NPWP suami ini kalau OSS versi 1.0 dulu bisa. Jadi akun OSS istri, NPWP yang diinput NPWP
suami gitu kan. Kemudian nanti ada kolom gitu untuk memasukkan NIK suaminya gitu. Di OSS 1.1 dulu 1.0 dulu seperti itu. Nah, untuk yang 1.1 ini kebenaran saya belum pernah menghandle. Jadi yang saya handle untuk IUMK ini biasanya adalah atas nama dia sendiri gitu. Jadi KTP-nya atas nama, misalnya atas nama saya Ari Purwadi. Kemudian yang saya inputkan NPWP atas nama saya Ari Purwadi gitu kan. Izin usaha mikro kecil ini kan NPWP-nya sunnah gitu ya sifatnya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang diinput, kalau misalnya belum ada ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau non IUMK, non izin usaha mikro kecil yang usaha modalnya di atas 500 juta rupiah. Ini dia bisa bukan sunnah maksud saya. Jadi dia sifatnya wajib harus memasukkan NPWP atas nama orang yang mendaftar atau NPWP suami kalau dia adalah seorang istrinya gitu. Nah, NPWP perorangan digunakan untuk usaha perorangan, baik itu izin usaha mikro kecil ataupun non izin usaha mikro kecil. Kemudian saya juga menemui banyak sekali fakta-fakta di lapangan. Jadi satu KTP dia punya satu NPWP. Nah, dia punya banyak usaha gitu. Misalnya saya Ari Purwadi gitu. Saya udah punya NPWP atas nama Ari Purwadi. Tapi saya juga punya usaha perdagangan tembakau gitu yang saya daftarkan dengan atas nama Ari Tembakau, dan itu perorangan gitu. Ternyata sudah saya bikin NPWP-nya juga, NPWP Ari Tembakau ini. Nah, di situ bisa gitu. IUMK ataupun non IUMK ada sub sendiri, sub NPWP yang di kolomnya adalah kolom maksudnya perusahaan perorangan, tapi dia ada sub NPWP-nya gitu. Kita memasukkan juga ketika menggarap misalnya tadi ya, perdagangan besar tembakau Rajangan gitu kan. Ada pertanyaan kolom lagi di situ gitu. Apakah perusahaan ini memiliki NPWP yang berbeda? Kalau ada ya kita tinggal memasukkan gitu. Kemudian ternyata kita punya rumah makan misalnya. Terus ada pertanyaan lagi, misalnya rumah makannya rumah makan Ari Lezat gitu kan. Nah, di situ juga ada pertanyaan lagi, apakah rumah makan ini punya apakah usaha ini punya NPWP yang berbeda? Kalau ada ya kita input lagi gitu. Jadi NPWP perorangan itu bisa punya sub NPWP lagi sesuai dengan bentuk perusahaan yang didaftarkan. Nah, sampai detik ini bisa dipahami ya. Jadi akunnya adalah akun OSS yang punya kita sesuai dengan NIK dan juga email. Kemudian ada kolom lagi kalau misalnya kita mau perorangan, kita ngetik perorangan gitu. Di situ ada IUMK juga gitu kan. Masing-masing baik itu IUMK ataupun non IUMK butuh satu NPWP perorangan. Tapi ketika ada komoditas yang banyak dan ternyata masing-masing komoditas ada NPWP-nya juga bisa kita inputkan. Itu untuk NPWP perorangan, itu untuk perusahaan perorangan. Bisa dipahami, saya harap bisa dipahami, tapi kita intermezzo dulu biar teman-teman juga tidak bertanya-tanya. Sekali lagi saya ada di ini namanya Sendang Sengon, tempat yang enak ya untuk santai di weekend kayak gini. Banyak pohon juga, pohon-pohon besar. Kemudian sendangnya luas, ada gazebo-gazebo juga. Dan free, ini ada di Dusun Sengon, Kelurahan Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung. Jadi cuman deket banget dari rumah saya. Kebetulan tadi, kacamata aku kayaknya enggak ya, barusan ada suara cekrek gitu, khawatir pecah kan. Jadi tadi sebenarnya mau live dari rumah, cuman karena koneksinya jelek, jadi akhirnya saya memutuskan kesini dan di sini ternyata bagus. Oke, next kita lanjut ke pembahasan yang kedua untuk NPWP badan. Ini untuk perusahaan yang bukan perorangan. Jadi
badan usaha itu bisa CV, bisa PT, bisa koperasi, bisa yayasan, bisa firma, bisa BUMD, perusahaan-perusahaan daerah gitu ya. Bentuknya banyak banget gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau untuk bentuk perusahaan badan gitu. Nah, NPWP badan ini seringkali yang saya temukan fakta-fakta di lapangan, pengusaha sudah bikin akta, kemudian sudah dapat lembar pengesahan dari AHU online, mereka datang gitu ke kantor saya gitu kan. Saya tanya gitu, Pak, ini NPWP badannya mana? Oh, belum buat Mas gitu. Oke gitu. Jadi mereka tidak bisa lanjut, ya hanya sebatas pembuatan akun saja. Mereka akan terhenti di perekaman legalitas. Kenapa? Tadi ya, karena ada keharusan bagi badan usaha ini untuk membuat NPWP dengan atas nama badan tersebut. Jadi ketika belum punya, ya kita hanya sebatas di situ gitu, tidak bisa dilanjutkan. Kita mengarahkan untuk ke KPP Pratama untuk mendaftarkan NPWP atas nama badan tersebut gitu. Ketika pembuatan tadi, balik lagi bahwa OSS memproses, jadi di kolom NPWP badan ini harus dimasukkan nomor NPWP badan, dan dia akan memproses gitu, mengolah data tersebut gitu. Jadi misalnya di akta pendirian namanya CV Ari Purwadi gitu kan. Kemudian saya memasukkan NPWP saya pribadi gitu. Dia akan memproses, ketika kondisinya seperti itu dia akan silang merah dan ada keterangan gitu. Nomor NPWP yang Anda masukkan tidak sesuai dengan nama perusahaan. Nah, kita harus menginput nomor NPWP dengan nama perusahaan yang CV Ari Purwadi gitu. Jadi tidak hanya sekedar menginput, tapi OSS juga akan memproses itu gitu. Kemudian ketika ini kebenaran saya udah bikin catatan biar saya tidak bingung dan terstruktur juga memberi penjelasan kepada teman-teman semua yang ada di YouTube channel aku. Nah, kemudian ketika ke KPP Pratama, yang dibawa oleh pengusaha ini adalah akta pendirian dan lembar pengesahannya. Jadi nanti di sana, kalau nggak salah sekarang pendaftarannya online, tapi to be honest, aku nggak bisa menjelaskan secara detail bagaimana cara pendaftaran NPWP di sistem perpajakan ataupun di KPP Pratama, karena memang saya tidak menguasai itu. Jadi teman-teman bisa langsung menelpon ke KPP Pratama, mendatangi langsung, atau melihat bagaimana sistem, bagaimana penjelasan di online di KPP Pratama tersebut untuk mendaftar secara online bagaimana. Nah, yang harus dibawa adalah tadi akta pendirian, kemudian lembar pengesahannya. Yang diinputkan di sana di sistem perpajakan ya sesuai plek tata naskahnya, namanya sesuai dengan akta. Jadi misalnya CV Ari Purwadi di dalam akta gitu. Kemudian di KPP Pratamanya mendaftarkan NPWP badannya juga CV Ari Purwadi. Hurufnya harus plek sama, spasinya juga harus plek sama, karena ini kan sistem computerized semuanya. Jadi kalau ada kesalahan di aktanya spasi, kemudian di NPWP-nya nggak ada spasi, itu juga tidak akan bisa terkoneksi gitu. Ketika data diproses, dia tidak akan bisa lanjut gitu, masih silang merah sama yang tadi gitu. Jadi yang jadi dasar pendaftaran NPWP badan adalah akta pendirian dan juga lembar pengesahannya. Nanti akan di cross check ulang oleh petugas pajak kalau misalnya itu mendaftarkannya manual gitu. Tapi kalau online kan semuanya ada di jari panjenengan, ada di tangan panjenengan gitu. Jadi dasarnya adalah akta pendirian dan juga lembar pengesahannya. Nah, ini yang banyak banget saya temui di lapangan, itu ketidaksesuaian nama di akta dan juga nama di NPWP. Ini bisa terjadi, kasusnya banyak banget gitu ya. Tapi
akta itu sekali lagi, akta itu kan nama lahir ya. Jadi ada bayi lahir namanya ini gitu. Ya udah yang dipakai semuanya di KTP, di ijazah, di kartu keluarga segala macam itu adalah mengikuti dengan akta lahir gitu. Sama akta pendirian itu juga namanya akan yang jadi dasar itu ya akta itu gitu. Misalnya banyak banget ini terjadi gitu. Di akta namanya Koperasi Simpan Pinjam Ari Purwadi misalnya gitu ya. Tapi di NPWP yang dimasukkan adalah KSP Ari Purwadi. Nah itu dia otomatis juga akan tersilang gitu. Jadi contoh kecilnya dan banyak dijumpainya seperti itu gitu. Jadi nama yang didaftarkan di NPWP itu harus plek geduplek duplek dengan nama yang ada di dalam akta. Titik koma itu benar-benar harus sama. Kemudian saya juga kemarin banyak menemukan studi kasus lagi. Ini kelompok ya. Jadi kelompok itu kan dia juga bikin akta pendirian gitu kan. Dan nama di dalam akta itu panjang kali lebar kali tinggi gitu. Misalnya ini contoh kelompok tani Ari Purwadi, Dusun Senang, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Makmur, Kabupaten Sukses. Jadi namanya itu benar-benar sampai panjang kali lebar kali tinggi yang sampai kabupatennya itu disebutkan gitu. Ya kan akta pendiriannya namanya demikian gitu. Tata naskahnya dengan karakter yang sangat panjang ini gitu kan. Dan udah disahkan oleh AHU Online oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi ya pengusaha tersebut bikin NPWP-nya ya dasarnya adalah akta itu. Di OSS dasarnya ya itu gitu. Jadi memasukkan nama di NPWP-nya ya mari. Jadi memasukkan nama di NPWP-nya itu ya panjang kali lebar kali tinggi. Nama di OSS-nya juga sama gitu. Karena kan dasar menginputkan nama di OSS ini adalah akta pendirian, bikin NPWP juga akta pendirian gitu kan, nggak bisa disingkat. Yang dusun di aktanya itu dusun kemudian disingkat DS gitu kan tidak bisa gitu, karena di OSS harus plek sama. Ketika di link kan dia juga harus plek sama juga tata naskahnya gitu. Kecamatannya di dalam akta dia kecamatan, tapi di NPWP disingkat KEC titik itu nggak bisa gitu. Jadi mendaftarkan di sistem perpajakannya juga harus sama. Bikin stempelnya juga harus sama, panjang kali lebar kali tinggi tadi. Contohnya kelompok tani Ari Purwadi, Dusun Senang, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Sukses, Kabupaten Makmur. Jadi bikin stempelnya juga harus sama, karena di KPP Pratama di kantor pajak juga stempelnya harus plek sama sesuai dengan akta gitu. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman ketika membuat perusahaan, nama perusahaannya ini adalah yang simpel, yang sederhana, dan memang ketentuannya dengan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi tadi kayak dusun, kecamatan, dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten itu sebenarnya dimasukkannya di kedudukan tempat usaha. Cuman ini juga saya tidak tahu bagaimana sistem dari AHU Online gitu ya. Kemarin ada karyawan dari notaris, kemudian kita ngobrol, dan karyawan dari notaris tersebut menyampaikan bahwa untuk kelompok ternyata harus seperti itu gitu. Jadi harus menyebutkan dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten gitu. Saya tidak bisa memastikan apakah yang beliau sampaikan ini benar atau tidak, karena saya sama sekali tidak memahami atau belum memahami bagaimana sistem AHU Online, karena itu memang sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bapak Ibu notaris. Jadi nama di NPWP harus plek sama dengan nama di dokumen pendirian. Nah, dokumen pendirian ini sebenarnya tidak harus akta, ya. Bagaimana dengan BUMDes atau bagaimana dengan BUMDes? Bagaimana dengan Prusda? Bagaimana dengan Perumda gitu kan? Ini bisa
yang dibawa adalah peraturan ataupun surat keputusan dari pemerintah daerah setempat gitu. Jadi misalnya ada perumda, pendirian perusahaannya berupa peraturan bupati atau surat keputusan bupati. Nah, itu bisa gitu. Jadi tidak semuanya berupa akta pendirian dari Bapak Ibu notaris gitu kan. Namanya juga harus plek sama dengan surat keputusan ataupun peraturan bupati tersebut gitu. Namanya kan biasanya ada ini ya, ada klausul sendiri bahwa namanya adalah ini dan bahwa namanya adalah ini gitu, perusahaan daerah bla 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 gitu kan. Itu yang nama di NPWP juga harus sama dengan nama di dokumen pendirian. Kemudian tadi setelah bikin akun, satu akun OSS ini kan bisa perusahaan perorangan gitu kan, bisa UMK, bisa non UMK. Kemudian ketika dia sudah punya akta pendirian, dia bisa ngeklik juga, misalnya dia CV atau PT gitu, dia memasukkan dokumen akta pendiriannya di situ. Termasuk di dalamnya adalah NPWP badan yang namanya plek harus sama dengan nama akta pendirian gitu. Nama yang ada di dalam akta, jadi akta pendirian, akta perubahan, dan itu linier gitu. Jadi kalau akta pendiriannya seperti ini, biasanya nama badannya yang berikutnya juga akan sama. Yang berubah paling maksud dan tujuannya atau mungkin susunan organisasinya. Well, kita intermezzo dikit ya. Selamat pagi untuk Mas Prim, terima kasih sudah bergabung. Bagus Valderrama, terima kasih juga. Wayan Artawan. Dan sekali lagi kita ada di Sendang Sengon, di Dusun Sengon, Kelurahan Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngaterjo, Kabupaten Temanggung. Ini saya jujur khawatir karena kan sampingnya kan kolam ya. Jadi kalau handphonenya jatuh ya udah gitu. Ini harus hati-hati banget kalau dekat-dekat dengan air. Kemudian yang berikutnya tadi dalam penentuan nama ini teman-teman bisa request ke notarisnya namanya nggak usah pakai dusun, nggak usah pakai desa, kelurahan, kecamatan gitu. Kecuali kalau itu sudah diatur di dalam sistem AHU online ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi seperti perorangan, PT ini atau badan usaha, CVPT, yayasan dan teman-temannya ini, dia sudah memasukkan NPWP badan, kan bisa lanjut tuh memproses. Dan komoditasnya ini ternyata juga punya NPWP lagi gitu. Misalnya yang untuk katakanlah untuk dagang tembakau, NPWP-nya ini gitu. Kita biar mudah, NPWP-nya 1 gitu ya. Yang untuk dagang, yang untuk perumahan NPWP-nya 2 gitu. Jadi PT ini punya 1 NPWP, kemudian dia juga punya NPWP sub lagi yang untuk perumahan sendiri, yang untuk tembakau sendiri gitu bisa. Karena di masing-masing kolom komoditas itu nantinya akan ada kolom NPWP gitu. Kalau misal pertanyaannya apakah komoditas ini punya NPWP yang berbeda? Nah, kalau punya dijawab aja iya, terus memasukkan nomornya gitu. Tapi nomornya ini ternyata 8 digit yang depan, 8 digit yang depan sub ini harus sama dengan 8 digit depan yang induk gitu. Jadi kalau CV Ari Purwadi ternyata dia ada NPWP yang berbeda juga, 8 digit yang depan ini harus sama plug gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu kita tahunya kan by praktek ya. Kemarin saya praktek ternyata demikian. Dan yang harus dilakukan pengusaha adalah menyesuaikan nomor NPWP induknya ini. Gak apa-apa dek, lewat aja. Gak apa-apa, lewat aja. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atas nomor NPWP sub ini, menyesuaikan dengan NPWP induknya biar 8 digit yang di depan ini sama gitu. 8 digit atau 7 digit ya. Tadi sudah saya hitung 8 digit sih gitu. Ini pengusaha tersebut kalau sudah punya dan ternyata berbeda ya harus melakukan penyesuaian ke KPP Pratama. Dan itu prakteknya
bisa apa tidak. Kalau perubahan nomor NPWP saya kurang bisa menjelaskan, sekali lagi itu di luar sepemahaman saya. Tapi kalau perubahan nama bisa gitu. Itu tadi teman-teman penjelasan saya tentang NPWP, baik itu NPWP badan dan juga NPWP perorangan. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar YouTube channel saya. Dan kalau misalnya ada yang mau direvisi atau mau tukar pemikiran, silakan juga bisa dituliskan di kolom komentar YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe dan like, share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat akhir pekan. Saya Ari Purwadi undur diri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.